Selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik, baik ya. Untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan membahas soal dari pertemuan kita minggu lalu, yaitu terkait negara maju dan negara berkembang. Jadi kita akan mereview terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke soal. Negara maju itu ciri-cirinya apa saja? Ya, seperti ciri-cirinya itu ada kurang lebih ada 5 ini. Yang pertama yaitu tingginya penguasaan iptek, ilmu teknologi, kemudian perekonomiannya bersandar pada sektor industri dan jasa atau manufaktur. Lalu kemudian angka penganggurannya rendah, pendapatan per kapitanya tinggi dan banyak modal untuk pembangunan. Jadi negara maju apa saja? Ada yang bisa menyebutkan nggak di sini? Negara maju beserta industrinya. Ya, seperti kalau di Korea apa industrinya? Industri otomotif ya, industri otomotif, elektronik, dan militer juga mereka juga punya Hyundai, Samsung, lalu kemudian apa namanya Jepang, Jepang itu industrinya juga maju. Kalau Singapura apakah punya industri? Singapura itu negaranya itu pendapatannya dari jasa ya, jasa perbankan, jasa-jasa lainnya. Lalu selanjutnya negara berkembang, itu ciri-cirinya yang pertama bekas negara jajahan, lalu kemudian mengandalkan hasil pertanian, memiliki masalah dalam hal penduduk seperti angka penganggurannya tinggi, kemudian tingkat kelahirannya juga tinggi. Lalu yang selanjutnya itu sumber daya alamnya belum dapatkan sangat maksimal. Kemudian yang terakhir, kelima, kekurangan mudah dalam hal pembangunan. Nah, ini ada peta buta ya, peta buta, peta tentang apa namanya sebaran negara maju dan negara berkembang. Ini, nah kalau yang ini negara mana teman-teman di sini? Ini masuk negara mana? Amerika ya, ini US, United States. Itu masuk dalam kategori negara maju. Kalau ini Kanada ya, Kanada. Ibu kotanya apa? Ottawa. Lalu kemudian ini negara mana ini? Ini Alaska, ini negara bagian dari Amerika. Lah, kok di sini kok ada negara warna biru? Biru hijau, mohon maaf. Nah, di antara eh, apa namanya warna negara berkembang, di situ kok ada warnanya hijau. Ini masuk negara apa teman-teman? Ya, ini masuk di dalam negara, kalau nggak salah itu negara Bolivia ya. Nah, kalau ini negara mana ini? Di Rusia, Rusia, Rusia. Lalu kemudian di sini ini Eropa ya. Eropa mayoritasnya negaranya masuk negara maju ya teman-teman ya Eropa. Eropa itu masuk negara maju. Lalu ini ada warna hijau di tengah-tengah ini. Ini KSA, King Saudi Arabia. Saudi Arabia itu termasuk negara maju. Meskipun ada beberapa, dia sebenarnya masuk dalam kategori negara berkembang. Ya, Arab Saudi. Lalu ini warna apa ini? Hijau kecil ini Israel ini. Israel itu negara maju di tengah-tengah Lautan Arab. Lalu kemudian, nah, tapi seperti belahan selatan itu ada termasuk negara maju juga. Australia dan ini, ini negara apa yang kecil ini? Dan New Zealand, Selandia Baru, termasuk dalam negara-negara negara maju. Pertanyaannya, kenapa kok negara-negara berkembang itu berada di belahan bumi tengah, belahan tengah ini, di daerah Khatulistiwa. Nah, harusnya kan kalau secara teori negara yang berada di Khatulistiwa itu kan negara tropis ya, negara yang hangat yang hanya terdapat dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Dan di mana negara tropis itu secara alami memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Jadi biodiversity-nya tinggi. Negara-negara
di apa namanya 0 derajat. Ya, ini termasuk sebaran dari negara maju dan negara berkembang. Nah, ini untuk soal latihannya teman-teman. Ini negara Swiss ya. Swiss itu letaknya di mana? Di sini Swiss. Swiss itu di eh, Eropa, Eropa Barat ya ini harusnya. Atau ya maksudnya Eropa Barat. Yang Eropa Timur tuh sini. Eropa Timur tuh sini Ukraine, Romania, Polandia, Belarus itu masuk negara Eropa Timur. Eropa Timur itu merupakan negara penghasil tambang. Di sini banyak tambang di sini, banyak biji besi, minyak, gas. Jadi pasukan utama Eropa itu ya dari negara sini, Eropa Timur. Itulah kenapa teman-teman kalau kita belajar sejarah, Jerman dulu ketika itu melakukan ekspansinya kan ke wilayah timur dia untuk mencari sumber bahan mineral. Nah ini Swiss. Soalnya ini teman-teman soalnya. Swiss merupakan negara maju yang terdapat di benua Eropa. Swiss adalah negara yang menduduki peringkat ketujuh sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Faktor yang mendorong kekuatan industri Swiss itu adalah, jawabannya apa nih teman-teman? Faktor-faktor yang mendorong kekuatan industri. Swiss industrinya apa sih yang terkenal? Jam tangan ya, jam tangan Swiss, Swiss Army ya. Swiss itu terkenal industri militernya. Industri militer Swiss itu maju. Swiss itu memproduksi banyak suku cadang komponen militer yang digunakan di berbagai banyak negara. Swiss juga punya paten di bidang teknologi lainnya ya. Industri Swiss. Swiss itu terkenal juga industri keamanan seperti bank dan sebagainya itu Swiss. Cuma yang terkenalnya itu ya jam Swiss Army gitu, jam tangan Swiss. Apa ini jawabannya? A. Jumlah penduduk yang sedikit. Atau B. Tingkat pengetahuan yang tinggi. C. Nilai ekspor tani yang tinggi. Jumlah tabungan masyarakat tinggi. Atau memiliki potensi sumber minyak bumi. Nah, jawabannya yang mana? Ini atau ini? Ini atau penduduk yang sedikit? Nah, saya bisa jawab. Ya, betul. Jawabannya itu B. Tingkat pengetahuan yang tinggi. Jadi, Swiss itu pada tahun 2022 ini itu memiliki indeks pembangunan manusia yang tertinggi nomor satu. Nah, satu di dunia. IPM itu apa sih? Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu salah satu indeks untuk mengukur ya untuk mengukur pembangunan manusia di dalam suatu daerah. Indikatornya apa saja? Umur panjang, pengetahuan, standar hidup layak. Umur yang panjang dan sehat maka akan menghasilkan angka harapan hidup yang tinggi. Angka harapan hidup tinggi maka itu dihasilkan karena apa? Karena indeks kesehatan. Orang semakin sehat maka angka harapan hidupnya ya jelas semakin tinggi kan. Eh, Lalu kemudian indeks pendidikan. Indeks pendidikan tuh disebabkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Jadi rata-rata dalam satu penduduk itu yang sekolah itu berapa lama sih gitu. Karena ini akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan juga. Daerah dengan kebanyakan anak-anak yang kuliah atau hanya lulusan sekolah pasti beda kan, berpengaruh kan. Lalu kemudian indeks pengeluaran itu eh, akan menghasilkan standar hidup layak. Makanya kan semakin tinggi gaji kita, maka kan menjadikan hidup kita semakin layak kan. Kita bisa memiliki banyak akses untuk ke pendidikan, kita punya banyak akses untuk yang lain sebagainya seperti itu. Nah itu nanti diukur dalam indeks pembangunan manusia. Indonesia nomor berapa? Indonesia itu berada di nomor 114 ya Indonesia. Indonesia itu berada di naik ya, naik 3 angka. Nah, dari 10 negara ini yang berada di top top 10 ya indeks pembangunan manusia, ya mayoritas itu berada di Eropa. Hanya Hong Kong, Hong Kong yang berada di Asia ini. Hong Kong, kemudian Australia ya,
Australia. Ya, hanya dua. Hanya dua yang bukan berasal dari negara benua biru Eropa. Jadi indeks pembangunan manusia yang tinggi lah yang membuat perkembangan teknologi di negara Swiss itu maju. Faktor pendorong utamanya itu pendidikan atau SDM ya. Nggak hanya pendidikan, tapi SDM lebih tepatnya. Kesehatan, pendidikan, kemudian pendapatan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.